Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayazal qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fit dini wat daraini amin. Fa in qulta lamun ngucap sira misalnya arep bantah neng Imam Ghazali, falima lam turid, falima mongko krono opo. Oh wis wingi ya. Wa ammal falsafatu, anapun utawi filsafat, falaisat mongko ora ono opo filsafat, ora neku ilman ilmu biroksiha pada dasarnya. Jadi kalau filsafat pada dasarnya secara umum itu tidak masuk kategori ilmu, yang mana ilmu itu ada objek, ada penelitian objek, ada klasifikasi, lalu menangkap ciri-cirinya, lalu dianalisa, kemudian disimpulkan. Nah, beberapa jenis filsafat itu enggak objek, melayang-layang pokoknya mikir. Tidak semua filsafat itu ilmu. Falaisat ora ono apa filsafat, ora neku ilman ilmu biroksiha pada dasarnya. Bal balik hiya utawi filsafat iku arba'atu ajza, ono patang panduman, patang bagian. Yang patang bagian itu ada yang masuk kategori ilmu, ada yang masuk bukan kategori ilmu. Ahaduha utawi salah suwijining arba'atu ajza iku al-handasatu, handasah, ilmu tentang rancang bangun. Apa gambar bangunan mau jadinya? Tentang arsitek ya, arsitektur juga apa? Situ apa? Situ arsitek sing rancang bangun apa? Teknik sipil. Dua-duanya itu dalam bahasa Arab handasah. Wal hisabulan ilmu hitung, matematika. Wa huma utawi karo-karone handasah wal hisab iku mubahani, mubah karuni. Bahkan suatu saat karena ilat tertentu bisa wajib. Ojo sampai mendesain masjid terus insinyure Kristen, iso-iso nyolong-nyolong tibain jero ono salibe barang. Walayumna ulan ora usah dicegah anhuma mempelajari handasah lan hisab illa kejaba man wong yukhafu kang den khawatirake alaihi atas man. Apa sing dikhawatirake an yatajawaza ngelewati batas huma handasah lan hisab. Nah, yang perlu dicegah itu orang yang dikhawatirkan belajarnya sampai kenemenen ila ulumin, sampai pada ilmu-ilmu mazmumatin yang tercela. Nanti ada ilmu matematika tertentu kena ngeramal mudi matine kapan. Ilmu hisab tertentu kena ngeramal koyok-koyok nyolong takdir pangeran godhong iki sewengi rontok piro. Ya. Itu kadang kena ngeramal ngono kuwi. Sing ngono-ngono kuwi ra usah. Ande saya ngerti ana wong ngeramal kembangi sak bulan rontok piro? Rontok 15. Nah, tak tugel entek. Fa inna aktsarul mumarisin, krana setuhne akeh pelaku lahuma terhadap ilmu handasah lan hisab, orang-orang yang apa lek ngarani pelaku ya? Apa? Bukan tersangka. Kalau ilmu lain, kalau barang aktivis,
para pakar di bidang ilmu handasah lan hisab iku qad kharaju teman-teman wis metu sapa mumarisin minhum sangking handasah lan hisab metu ilal bid'ai maring piro-piro bid'ah malih nyimpang. Fayusonu hendaknya dijaga sapa adhaifu wong kang lemah pikirane, lemah akidai, lemah komitmen tentang keislamannya, dicegah anhu saking sejenis ilmu yang ini apa tadi handasah dan hisab sing kenemenen iku. Tapi dicegahnya itu lali ainihi, ora krono kahanane ilmu handasah utawa hisab, bukan karena ilmu itu sendiri, tapi dicegah karena faktor lain. Kama yusonu kaya oleh dijogo sapa asabiyu bocah cilik an syatiin nahri dijogo dicegah saking pinggir kali. Apa khifatan krono wedi minal wuku'i ceblok lugur fin nahri ing dalem kali. Wa kama yuson lan kaya oleh din jogo sapa hadithul ahdi wong kang anyar bil islami oleh mlebu Islam dijogo an mukhalatatil kufar serawung karo wong kafir khawatir balik khaufan krono khawatir alaihi atas kufur ma'an al-qawiyya padahal orang kuat saja, orang kuat imani lu layun dapu tidak disunahkan ila mukhalatatihim serawung guyupi wong kafir. Lah wong sing islame kuat saja enggak dianjurkan guyupi wong kafir. Dadak iki wong tas mlebu Islam dadak kakean pola. Asani yang kedua, jenis filsafat yang kedua, al-mantiku ilmu logika. Wa huwa utawi mantik iku bahsun kajian an wajhid dalil, kajian dari cara mendalil, wa syurutihi dan syarat-syaratnya dalil, wa wajhil haddi cara memberi batasan atau definisi wa syuruti lan syarat-syaratnya haddi. Ada promes mayor, ada promes minor, ada konklusi macam-macam. Itu ilmu mantek. Wahuma utawi ilmu mantek, wahuma utawi dalil lan wajhil haddi iku takhilani mlebu karone mlebu fi ilmil kalam ing dalam ilmu kalam. Jadi begitu enggak pentingnya filsafat. Kalau filsafat yang jenis logika, enggak ngaji filsafat pun enggak paten. Karena dalam ilmu kalam sudah ada tentang menyangkut ilmu mantek, tentang ad-dalil wa wajhil haddi. Wasalisu yang ketiga, al-ilahiyat, ilmu mempelajari tentang pangeran, teologi. Wa huwa utawi ilahiyat iku bahsun kajian an dzatillah, kajian tentang zat Allah, wa sifatihi sifat-sifat Allah. Wa huwa utawi ilahiyat aidan halimane iku takhilun mlebu fil kalam, dalam kajian ilmu kalam. Ya ora patek perlu to filsafat. Wong Islam ra ngaji filsafat nyatane yo ngerti filsafat ya. Apa maneh wong Madura. Jos. Enggak ada yang tidak logis bagi Madura. Berapa meter ini tingginya? Berapa meter ini tingginya tiang bendera ini? Dipanjat ya. Kok repot Mas? Wong ngukur gitu aja pakai
panjat. Mbok yo dirobohkan kan sama saja. Praktis. Apa katanya? Loh, katanya tanya tinggi, Pak. Kalau tanya berapa meter tingginya ya harus dipanjat. Kalau dirobohkan bukan lagi tinggi tapi panjang loh itu. Top sudah manteke. Ya Mbak ya. Muga-muga ana sing di gelemi karo Ustadz Tamam. Amin amin amin. Ojo khawatir, Tamam wis dadi Jawa murni. Dan dia bukan Madura Jakarta. Lah mondok suwe ning Lirboyo wis dadi Jawa to. Nang kene tambah dadi Nusantara pisan. Wal falasifatu utawi para ahli filsafat iku lam yanfaridu ora kijenan sapa falasifah fiha ing dalem ngilmu filsafat binamatin akhar dengan model pattern lain minal ilmi dari ilmu. Jadi ahli filsafat itu dengan melakukan kajian filsafat tidak lantas mereka itu bisa menciptakan model ilmu tersendiri. Enggak. Ya, sekarang kayak yang handasah hisab tidak masuk kategori filsafat. Yang ilahiyat, yang mantek sudah masuk ilmu kalam. Terus apa yang diperbuat ilmu oleh ahli filsafat? Mereka tidak sampai menciptakan ilmu tersendiri. Lam yanfaridu binamatin akhor minal ilmi. Bal-balik infaradu podo ngijeni sopo falasifah bimadhahibah dengan memunculkan madhab-madhab baru. Kalau memunculkan madhab baru iya. Ada yang nyun sewu. Aliran filsafat macam-macam. Ba'duha sebagian dari madhahib iku kufrun kufur. Kayak Aristoteles akeh kufure. Wa ba'duha sebagiannya bid'atun bid'ah. Wa kama annal i'tizal laisa ilman biroksih. Dan sebagaimana juga kemuktazilahan. Iku laisa ora ono opo kemuktazilahan. Orang iku ilman biroksih. Apa? Jadi ilmu tersendiri ora, ilmu mu'tazilah ora. Itu bukan ilmu, itu soal aliran. Bal-balik ashabu utawi poro pengikut iktizal iku ta'ifatun segolongan minal mutakallimin saking poro ulama mutakallimin wa ahlil bahsi lan ulama kang ahli ngelakoni kajian ngalor ngidul seminar ngono ae wis. Wan nadhari ahli melakukan penalaran. Wan faradu lan padha ngijeni sapa mutakalimin mu'tazilah bimadzhab batilah dengan mazhab-mazhab yang batal. Lalu koyok-koyok muncul ilmu tentang kemuktazilah. Padahal bukan ilmu, itu hanya munculnya mazhab baru di kalangan mutakallimin yang itu batal. Fakadzalika sumunugo al-falsafatu filsafat yusmunu kuwi. Aja bangga-bangga nemen karo filsafat. Ngetop lakope PhD. Apa iku mun? Pizzahat ya. PH mati, D kan mati.
Itu top Doctoral of Philosophy. Wow, keren. Tintai karo Imam Ghazali duduk ngilmu. Kalau handasa hisabnya itu sudah di luar filsafat. Kalau ilmu kalamnya itu manteknya ilmu kalam. Ilahiyatnya ono sing sesat, ono sing kufur. Kate lapo zaman. Warabi yang keempat, kajian yang biasa ada di ilmu filsafat at-tabi'iyat. Golongannya ilmu-ilmu tabi'iyat, ilmu alam. Sains, kalau orang mereka menyebutnya sains. Itu tadi yang ada objek, ada kajian tentang data, lalu mengkonekkan antara satu variabel dengan yang lain, dianalisa, lalu diambil kesimpulan kalau sekiranya pengaruh variabel terhadap yang lain itu cukup signifikan. Ya dengan rumus-rumus ngono kuwi. Wis dadi ilmu ngono. Apa itu? Ilmu tabi'iyat. Lek diombani tegan waras. Wong 100 diombani tegan sing waras 50. Iku durung diarani apa? Kesimpulan. Jadi errornya masih tinggi. Itu. Wa ba'duha sebagian dari tabi'iyat iku mukhalifun nulayani li syar'i syara' wa dinil haqqi lan agama kang bener. Kalau sebagian dari kajian ilmu tabi'iyat ketika itu menyalahi syara', berarti ya bukan ilmu. Ilmu itu mengetahui sesuatu dengan benar. Kalau ternyata keliru, namanya bukan ilmu, kebodohan. Fahuwa jahlun la ilmun. Kalau begitu sing menyalahi syara itu kebodohan, bukan ilmu. Walaisa bi ilmin, bukan ilmu. Seperti dulu ngotot golongane sin zaman-zaman Isaac Newton, atom itu merupakan molekul partikel benda yang paling kecil. Quran mengatakan mas darroh atau atom ada yang lebih besar dari darroh, ada yang lebih kecil. Wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Orang barat enggak bisa menerima Quran yang salah. Ini menurut teori sudah atom yang paling kecil ngeletek ya ta? Zaman sing namanya lampu zaman Thomas Edison ya kan? Sing brewokan Amerika itu sampai sing Amerika brewokan lho sampai Albert Einstein. Lah tiba atom pun bisa dipecah. Ada inti atom, ada kulit atom, ya kan? Loh, tiba Quran bener. Apa? Tabi'iyat itu ada yang menyalahi syara', dan kalau menyalahi syara' ya bukan ilmu, itu apa? Jahlun. Hatta yuroda hingga pantas disebut fi aksamil ulum dalam jajaran bagian ilmu. Jadi apa? Tabi'iyat yang menyalahi syara' itu bukan ilmu. Ya, sehingga enggak layak dia dapat disebutkan dalam jajaran ilmu pengetahuan. Wa ba'duha sebagian dari tabi'iyat adalah bahsun kajian an sifatil ajsam tentang sifat benda. Benda iki ngene diurai pakai apa cairan kimia ternyata ada ini ya kan? Kalau ininya sekian persen, zat asamnya sekian persen, jadinya kayak begini, bagi tubuh manfaatnya kayak begini. Kalau dikurangi ini tambah ininya nanti jadi begini. Itu kimia. Wa khawasiyah dan karakteristik benda, ciri khas benda. Wa kaifiyati istihalatiha dan mempelajari tentang
bagaimana cara benda itu beralih wujud. Nyun sewu, padang wedhus dideleh ning sore tanaman-tanaman pugung. Setelah 2 tahun hancur menjadi unsur tanah. Unsur tanah subur di situ, bekas padang wedhus, diserap oleh oyot-oyote tanduran. Male lemu pugungnya gede mau pangan. Ya kan? Itu namanya istihalah. Zahirnya benda itu beralih wujud dari satu ke wujud yang lain, yang substansinya, zat-zatnya tetap sebetulnya tetap. Hanya berubah formatnya, bukan berubah esensinya. Itu mempelajari ngono-ngono itu ilmu apa itu? Apa mau? Masuk biologi. Apa mau? Tahu neng dulu. Gak usah ngerti ngono iku mam, tambah munyeng. Sing penting faslun bojomu ayu. Amin. Mari mulang sore karo ngerokok ngombe kopi. Amin. Mangan pugung goreng. Ayem. Wa taghayyuriha, dan mengetahui tentang berubahnya sifat-sifat benda. Wa huwa, ilmu begini, ilmu kimia kayak begini, kalau menyangkut benda hidup berarti biologi. Syabihun, menyerupai, mirip-mirip, binadharil atiba, nalarnya para dokter. Hanya kalau dokter objeknya tentang sehat tidaknya makhluk hidup. Kalau itu tadi tentang benda mati. Illa, hanya saja anna tabiba setuhne dokter iku yang duru ningali sapa dokter. Objeknya di mana kalau dokter? Fi badanil insan ala khusus, fisik manusia secara khusus. Min haitsu yamrad wa yasih, dari sisi badan menungso niku loro apa sehat. Nah, kalau panasnya sekian derajat, panasnya enggak roto, itu berarti loro. Loro ya macam-macam panas itu. Batuk panas. Awake enggak panas kok baduke panas. Itu berarti kurang duit. Iya, Mam ya. Wahum, sedangkan para ahli tabi'iyat iku yang duruna melihat objek mereka apa? Fi jami'il ajsam, semua benda, min haitsu tataghayyaru wa tataharrak, dilihat dari sisi berubah-berubahnya benda, wa tataharrak, dan bergerak-geraknya benda. Walakin, berarti padha ae keutamaan tabi'iyat dengan tip kedokteran. Itu Mas, sik luwih mulya kedokteran. Walakin, tetapi litip iku kang kaduwe ilmu kedokteran fadlun, ada nilai lebih alaihi dibanding ilmu tabi'iyat. Wa huwa, utawi kelebihane kedokteran, annahu iku setuhune tip iku muhtajun ilaihi, memang dibutuhkan. Wa amma ulumuhum fit tabi'iyat, sedangkan ilmu-ilmu para ahli filsafat tentang ilmu alam ketika itu, fala hajata ilaiha, tidak dibutuhkan. Tapi lama-lama juga dibutuhkan, ya kan? Nah, bagaimana meningkatkan produktivitas beras, gabah, sak hektar iso panen 10 ton, iso 15 ton. Itu butuh mengoplos bibit. Nah, itu ngilmu ngene iki. Zaman sakmono durung butuh ngono-ngono kuwi. Akeh sawahe timbang wonge.
Enggak usah mikir bagaimana mensuburkan sawah, meningkatkan produktivitas sawah. Sing ngono wis turah-turah. Lah saiki wong akeh cangkem akeh kayak sawah ciute. Jadi perlu bagaimana tanah bisa dikonsumsi. Sekarang mulai bisa ke sana. Ini mulai diproduksi, ambil tanah di sekitar Gresik sana. Ada jenis tanah tertentu yang setelah diteliti itu apa? Yang jadi energi itu apa namanya? Banyak mengandung karbohidratnya. Akhirnya itu diambil, diolah, dibuang unsur tanahnya, ambil karbohidratnya, tinggal nanti ditambahi tepung apa, terus dicetak jadi beras. Rasanya ya kayak beras. Tiba-tiba mangan lemah ya. Itu tentang kimia ngono-ngono kuwi. Saiki ya ana gunane. Jangan sampai itu hanya dikuasai non muslim, khawatir dicampuri enzim babi barang lah piye. Dah, faidan kalau begitu al-kalamu sara min jumlatis sinaat al-wajibah alal kifayah. Ilmu kalam iku sara dadi apa ilmu kalam? Dadi iku min jumlatis sinaat setengah saking jumlahi keterampilan ilmu al-wajibati alal kifayah yang hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Khirasatan krono kanggo njaga liqulubil awam, atine wong awam sing ison jawab dari keraguan orang awam sapa ahli ilmu kalam yang titik kajiannya juga mirip-mirip, ada singgungan dengan ilmu filsafat, yakni mantek tadi. Dijogo antahyilatil mubtadi'ah, dari hayalan-hayalan yang dibuat oleh kaum ahli bid'ah. Wa innama angin pestine hadasa timbul, apa dalika mengkono-mengkono perlu ning ilmu kalam. Kenapa ilmu kalam perlu timbul? Bihudusil bid'ah, krono timbulnya bid'ah. Andai enggak ada bid'ah, enggak perlu ngaji ilmu kalam yang ruwet-ruwet itu. Kama hadasat, sebagaimana timbul juga hajatul insan, hajat menungso ilastijaril badrokoh, menyewa para bodyguard. Ini jamaah haji sak rombongan wong 1000 budal teko Iran. Itu enggak budal wong itu, juga budal pengawal, pengaman, bodyguard. Lek gak ngono, bahaya. Sepanjang perjalanan disergap kaum Baduin entek sing ayu-ayu. Jadi sebetulnya masalah badroko itu di luar manasik haji, tapi jadi perlu karena situasi. Fi tariqil haji, dalam perjalanan haji, kenapa perlu badroko? Bi hudusi zulmil Arab, karena timbulnya kedoliman kaum Badui. Ngene iki lek krungu wong Arab nu piye ngaji ngene iki. Waqat ihim, dan mereka menyamun, membegal itu. At-tariqo, qat'i itu yang begal itu sudah. Walau taroka, ande meninggalkan insab sudah, al-Arabu, orang-orang Arab Badui, udwanahum, kedoliman mereka, ande orang Badui sudah insab semua, wis enggak ada yang ngerampok, lam yakun, maka tidaklah istijarul khurros, menyewa para pengawal penjaga, min syuruti thariqil haji, tidak lagi itu menjadi syarat wajibnya perjalanan untuk haji. Fakadzalika, demikian pula, bahasan Imam Ghazali rawena, lautaroka, andai gelem meninggalkan al-mubtadi'un, si Mu'tazilah yang ahli bid'ah itu, meninggalkan hadayanahum, gremengi. Jadi mereka berargumentasi, berfilsafat itu diterima diarani
Ngremeng. Ngremeng wong gendeng ngomong enggak jelas sih lho. Ndelemeng kok ngremeng, masyaallah lalimu. Lamun wong ahli bid'ah gelem ora usah ndelemeng, enggak perlu ilmu kalam, ya ta? Sekarang jadi perlu krana ana wong gendeng ndeleming. Lek enggak dijawab sakno wong awam. Kenapa kadang saya, Gus Ali dan yang lain-lain perlu ngetok nih dalile tahlilan macam-macam. Ya boleh sik tetep dilok-lok nih tahlilan. Ande sana insap meneng kene meneng Mas. Ngono sakno wong awam itu aja. Ditanya saya, Marzuki kok ono terus? Nah, terserah sana. Lek kono meneng aku yo meneng. Fakadzalika sumunuku law taraka lamun ninggal al-mubtadi'u ahli kalam yang ahli bid'ah hadayani ndleminge hadayanahu lamaftaqara niscaya tidak butuh sapa wong ila ziyadati, tidak butuh nambahi pembahasan ilmu kalam, tidak perlu ditambahi alama atas pembahasan yang ada uhita yang dikenal fi asri sahabah di zaman Nabi maupun zaman sahabat. Jadi apa yang diwariskan ulama zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in itu cukup sudah. Enggak perlu ditambahi teori mantek, ilmu kalam macam-macam. Andai enggak ada ndeleming itu. Jadi ahlu sunnah hanya ngimbangi doa. Radhiyallahu anhum. Ngerti ya? Nah, sekarang masalah lain titik. Wazan yang ikut fa'alan itu untuk sesuatu yang tidak permanen, yang tidak stabil, gampang berubah. Mengalir kan bergerak terus berubah-ubah. Itu masdarnya sayalan. Salayasilu sayalan. Itu. Ngerti ya? Kemarau panjang kayak Timur Tengah, pas ono udan deres sejam atau apa, lalu kali-kali jadi banjir, tapi banjir 1 jam 2 jam habis. Itu sayalanul ma. Ya. Jaro, lari atau mengalir. Itu berubah-ubah, enggak diam, enggak permanen. Maka Mas Dari enggak lafaz jaroyan. Ya. Dan yang lain-lain. Fa'alan atau fu'lan, udwan, dan seterusnya. Rahman. Sama Rahman dengan Rahim beda. Kalau Rahim itu di akhirat. Hanya untuk orang-orang mukmin. Dan selamanya begitu. Kalau Rahman itu Rahmanud dunya wal akhirah. Karena Rahmanud dunya wal akhirah, wong kafir pun dapat rezeki dengan rahmannya Allah. Seperti petani ngelepi sawah, niate ngelepi pari, tapi suket-suket yang melok seger. Ora suket kon aja melok ngombe banyu, iki sing tak lepi iki pari. Ora, wis dijarno ae suket, tapi titeno kon maring ngene suket sok mben kon tak jabuti kon. Jadi semuanya dapat rezeki, muslim maupun kafir itu karena ada Rahman. Ya kan? Nah, begitu di akhirat udah hanya untuk orang mukmin, kafir enggak dapat sudah. Makanya kalau Rahman karena ekspresinya ini bisa berubah ning donya ngono ning akhirat. Kalau Rahim dunia hanya untuk orang mukmin, di akhirat hanya untuk orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Rahim yang enggak berubah itu ikut wazan Rahim. Rahman, ya kan? Yang manifestasinya berubah ikut wazan Rahman. Itu fa'alan itu begitu. Fa'il, halim itu sabar yang sudah jadi karakter sudah. Enggak berubah. Pakai fa'il, halim. Nah, gitu.
Bahasa Arab itu begitu. Sesuai antara kata dan makna. Nah, kelemahannya bahasa Indonesia, sabar sing ngono ku ya sabar, dikamplengi menengah yo sabar, umur 32 gak payu-payu yo sabar. Tabahi jenenge sabar. Padahal bahasa Arab itu beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Falya'lam, hendaklah mengetahui sapa al-mutakallimu, ahli ilmu kalam, hatta seberapa jauh batasan ilmu kalam minat dini menjadi bagian dari agama. Ojo dipukul rata mutlak ilmu kalam total bagian dari agama, enggak mesti, Mas. Ya, bagian dari agama lek pas perlu orang awam diganggu. Baru sesekali ilmu kalam kangge. Padha karo sampean duwe berang nggih perang, mosok yo mok gawa terus ngimami gawa berang iku lapo ngaman-aman. Wa anna mauqi'ahu, dan sungguhlah posisi ilmu kalam minhu dalam agama iku mauqi'ul haris, sama dengan posisinya si pengawal, penjaga, bodyguard fi thariqil haji, dalam mengamankan perjalanan haji. Fa idza tajarradal haris lil hirasah lam yakun min jumlatil haji. Fa idza tajarrada, nalika mligi murni al harisu, orang yang menjaga lil hirasah, hanya untuk menjaga, tugasku menjaga ngono tok, enggak terkait dengan tugas mengamankan haji. Maka profesi menjaga kesatpaman itu sama sekali enggak ada hubungannya dengan ibadah haji. Perkara saiki ana hubungane ya krana dikanggekne ngono ae. Lelek ngono barang nyuwun sewu, bis-bisi wong Cina non muslim ya melok rombongan haji barang, wong teko Malang dimot karo medali emas ya, nek Cina ya Mas. Ya nah, rokok bentul barang teko Mekah ya. Pak kaji karo nggawa rokok pirang pres ya. Iki masih ana Cina iku melok kaji ya, pole ya katut ngono. Kalau lepas dari masalah haji tajarroda, ya sudah, lam yakun ora ono opo haris, sopo haris, orang niku min jumlatil haj, tidak termasuk rombongan jamaah haji. Wal mutakallim in tajarrada lil munadharah wal mudafa'ah, si ahli ilmu kalam itu masuk ulama top. Kalau meligi murni hanya untuk seminar-seminar, wal mudafa'ah saling membantah, saling membela diri, mempertahankan diri, walam yasluk thariqul akhirah, dan dia tidak menempuh jalan akhirat. Wis pokoke pekerjaane ngalor ngidul debat, seminar. Walam yastaghil bi ta'ahudil qalbi wa salahi, dan dia tidak sibuk ngopeni ati, dandani ati, lam yakun min jumlati ulama iddin. Maka sing mekur ahli debat ngono kuwi tidak termasuk golongane ulama agama aslan babar pisan. Bahkan di Amerika teolog itu rata-rata non muslim. Ngerti mereka tentang ilmu mantek, ilmu teologi ngono ngerti, sifat 20 yo ngerti. Idh krono laisa indal mutakallim minad din illal aqidah allati yusyarikuhu sairul awam fiha. Idh krono laisa ora ono indal mutakallim bagi ahli ilmu kalam minad dini dari agama ini illal aqidah, kecuali hanya akidah. Apa bedanya ahli ilmu kalam yang muslim dan yang non muslim? Ilmune podo, pintere podo. Bedanya ini punya akidah tauhid, ini enggak, itu toh. Kalau soal akidah tauhid yang membedakan,
Maka orang awam pun juga punya akidah tauhid. Dalam hal tauhid ya padha ae karo wong awam. Najan dae ahli ilmu kalam. Ilal akidah itu kecuali akidah. Alati rupane akidah yusariku yang menyertai menyamai hu ing mutakallim sapa sairul awam sekirene wong-wong awam menyamai fiha dalam hal akidah. Wahia min jumlati a'mali dhahiril qalbi wal lisan. Wahia utai mengkono-mengkono ilmu kalam iku min jumlati a'mali dhahiril qalbi setengah saking golongane penggaweane dhahire ati lan lesan. Jadi utak-utak akal iki ku alasan ning ngene, argumentasi ning ngene, ya kan? Itu penggaweane lisan karo akal. Wa innama hanya saja tamayyaza dadi istimewa dadi beda sapa mutakal lim anil ami saking wong awam apa bison atil mujadalah dengan keterampilan mujadalah debat wal khirasati lan njogo akidah wong awam. Fa amma ma'rifatullah adapun bagaimana mengenal Allah wa sifati sifat Allah wa af'ali af'al Allah wa jami'i ma asyarna ilaihi fi ilmil mukasyafah dan segala hal yang setelah kami isyaratkan ketika bahas ilmu mukasyafah itu semua mas fala yahsulu min ilmil kalam itu tidak tercapai gara-gara ngaji ilmu kalam itu diberi Allah kepada orang yang bersih hati sregep riyadhah sregep poso sregep wiritan bal bahkan yakatu hampir-hampir yakunu ono apa al kalamu ilmu kalam hampir saja hijaban menjadi hijab wa mani'an menjadi penghalang minhu sangking mengkono-mengkono keyakinan mundi ma'rifatul minhu sangking mengkono-mengkono ma'rifatullah wa sifatihi wa af'alihi wa innama angin pestine al-wusulu bisa sampai ilaihi maring ma'rifatullah piye sampai ke sana iku bil mujahadah kelawan merangi hawa nafsu mujahadah itu masdarnya jahada kalau ambil masdarnya jihad fi'il madinya jahada kalau saman ambil masdarnya jihad itu fisik memaksimalkan kerja fisik untuk membela sesuatu itu jihad. Kalau memaksimalkan kerja rohani, masdarnya diambil yang mujahada. Fi'il madinya podo jahada. Terus kalau diambil isim masdar, jahada kau ambil isim masdar ijtihad, itu memaksimalkan kerja akal. Kalau maksimal kerja akal untuk mencapai kebenaran, ijtihad. Memaksimalkan kerja rohani untuk mencapai ridha Allah, itu mujahada. Memaksimalkan kerja fisik membela agama itu namanya jihad. Yang fiilnya dari akar kata jim, ha, dal. Podoai. Sing ngerti wong pondokan, wong TV ra ngerti. Pokoke jihadi ngono mateni wong. Wa inna ma angin pesdina al-wusulu bisa sampai ilaihi maring ma'rifatullah mau bil mujahadah iku kelawan mujahadah merangi hawa nafsu allati rupani mujahadah ja'ala kang musndateake ha ing mujahadah sapa Allah muqaddimatan lil hidayah menjadi muqaddimah prolog datangnya hidayah petunjuk datang asal lebih dulu kau lakukan yang namanya mujahadah mana walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah memberi lanahdiyanna asal kitanya sudah jahadu. Walladzina utawi wong akeh jahadu kang bodo kalau fisik jihad, kalau rohani mujahadah, kalau akal ijtihad. Mereka yang senantiasa di sini kok enggak ambil masdarnya? Biar mengertilah bahwa hidayah itu datang
lewat tiga-tiganya. Ojo mengandalkan rohani tok ininya mati. Ini penting untuk memahami. Ojo mengandalkan ini tok ininya mati. Kan jadi hijab malah. Nah, makanya diambil masdarnya biar fleksibel. Apa ini yang bisa menyebabkan datangnya hidayah? Ya mujahadah, ya ijtihad, ya jihad. Termasuk sregep mulang TPQ secara zahir istiqomah bertahun-tahun. Bayaran akeh mulang, bayaran gak didik pancet mulang. Itu namanya jihad. Ngemut ya. Bayaran akeh semangat, bayaran gak didik ya semangat. Nah, supaya fleksibel, pinter-pinter Quran, ambil fi'il madinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Fina belani fina macam-macam maknane. Belani agama kami, golek ridho kami. Mereka yang jahadu iku lanahdiyannahum. Ini berarti ono sumpahe. Kenapa? Lamnya itu lam jawabul qasam. Jadi aslinya wallahi lanahdiyannahum. Demi Allah kami akan memberikan hidayah hum kepada mereka yang jahadu. Subulana jalan-jalan menuju ridho kami. Saman ojo pici. Lek gak iki kafir, lek gak iki musyrik. Jalan ya akeh. Gitu. Subulana ora kok sabilana. Ya termasuk sabilur rasyad ini. Sabilil huda. Ya kan, akeh itu masjid-masjid sabilul huda, sabilur rasyad, sabilun najat. Sabilillah, akeh sabil iku Mas. Makanya dadi jamaah sabilillah yang insyaallah oleh hidayah. Dadi jamaah sabilir rasyad ya lanahdiyannahum subulana, jalan-jalan menuju ridho. Tapi syariat itu. Syariat Islam, jangan yang lain-lain. Syariat itu jalan raya, syariat. Jalan raya, jalan besar. Ya kan? Lalu di sana ada sabil, ada jalur-jalur. Sabil itu kadang ono torik-torik maneh, jalur cilik-cilik maneh. Ya, pindah torik itu enggak apa-apa pindah toriko. Atau toriko akeh. Kadang ngelakoni qadiriyah, sadiliyah, kadang toriko amma, toriko mutlaqo. Kenapa? Itu enggak akan keluar dari syari. Semuanya itu dalam syari. Ya, ojo dipandang terlalu berat. Wes kon wis ilang barokahmu wis. Ora oleh wiritan melok toreko liya wis iki tok. Iki lapo ngono-ngono bareng, Mas. Sama iki lho. Itu hanya ibaratnya lewat tol, hanya lewat jalur kiri, jalur tengah, jalur cepat, darurat arang-arang lewat bahu jalan. Ngono. Dan enggak keluar dari syariat. Enggak sampai kafir. Ngono lho. Aja nemen-nemen. Nang kene gawe mazhab Syafi'i. Kadang pas tawaf kangelan gawe mazhab Syafi'i, bolak-balik kesenggol wong India. Ya wis lah gawe mazhab Hanafi kesenggol ra apa-apa. Untuk gawe mazhab Maliki kesenggol pongkok gak greng gak apa-apa. Nah, tamam apa iso kesenggol wong Turki gak greng. Ra kesenggol greng. Ngono kuwi. Jadi pindah madhab juga enggak apa-apa. Jangan dipandang, itu bahaya, murtad. Sekarang jadinya gara-gara ngono iki lho. Wis dianggap masalah gede sejak menjelang Pilpres wingi lho. Kok malah ngono sih? Padahal biyen niku santai ae. Sunnati kok santai. Santuy. Fa in qulta, wis ngerti ya? Lamun ngucap sira, ini dari kemarin itu dialogis kan? Model kitab Ihya itu diberi persoalan jawab, Jadi ngaji Ihya itu mencerdaskan. Wong hatam Ihya ping 15. Wis pintermu wis enggak kalah karo dokter wisan. Tapi yo gak rapi-rapimu. Iki berat.
Apa-apa, mari rapi golek omah-omah gato-gato teko kene. Siap. Dadi yo rapi yo ngaji, ngono lho. Fa in qul talamun ngucap sapa sira faqad radatta haddal mutakallim ila hirasati aqidatil awam an taswisil mubtadi'ah. Faqad radatta teman-teman dadekake sira lho ngene iki, dadekake haddal mutakallim batasan ahli ilmu kalam ila hirasati aqidatil awam pada fungsi apa fungsinya njogo akidai wong awam antaswisil mubtadi'ah dari kekacauan dari pengkacauan oleh para ahli bid'ah kama anna haddal badroqah sebagaimana batasan para penjaga bodyguard para haris khirasatu akmisatil hajij njogo pakaian-pakaian sandangannya jamaah haji annah bil Arab jangan sampai dirampas orang-orang Arab Badui. Waradata dan kau menjadikan haddal faqih batasan orang ahli fikih ila hifdzil qanun apa mung petugasin njogo undang-undang legislasi membuat regulasi alladzi bihi yang mana dengan konun itu yakufu bisa mencegah as-sultanu pemerintah bisa mencegah syarra ba'di ahli udwan niat jahatnya sebagian orang-orang yang dolim an ba'din kepada yang lain kan ono rakyat itu macam-macam ono sing apik ono sing elek lah tugas sultan apa melindungi ojo sampai sing elek sing apik didolimi karo sing elek digekne undang diangkat aparat sing gak undang-undang ahli fikih wahatani rutbatani nazilatani nah dua-duanya ini mung dianggap njogo akidah wong awam mung dianggap tukang ngegekne undang iku rutbatani derajat nazilatani yang turun rendah bil idhafati dibanding ila ilmiddin ngilmu agama. Padahal wa ulamaul ummah al masyhurun padahal ulama-ulama Islam yang terkenal bil fadli terkenal duweni tamaan humul fuqaha mereka kan para ahli fikih. Nah, Imam Ghazali memposisikan ahli fikih wendek ngono tok apa ngladeni pesenane sultan ki gekne undang-undang regulasi ngono tok ilmu kalam wong awam serang wong liya aja gonen ngono tok Imam Ghazali ngremehne nanggone ilmu kalam ilmu fikih padahal ulama-ulama top itu rata-rata juga ahli ilmu kalam ilmu fikih piye Imam Ghazali ngonyek wahum afdalul khalqi la mereka iku luweh utama-utamane menungso indallah di sisi Allah fa kaifa bagaimana mungkin tunzilu kau rendahkan darajatim derajat mereka fuqaha dan mutakal limun kau rendahkan ila hadhil manzilatis safilah pada derajat yang sangat rendah bil idhafati jika dibanding ila ilmiddin ilmu agama. Apa yang ngenyek temenan dari Imam Ghazali? Apa yang benar-benar merendahkan? Masa yang merendahkan Imam Syafi'i? Lah Imam Ghazali pengikuti Imam Syafi'i itu piye kuwi? Fa'lam ketahuilah annaman arafal haqqa birrijal hara fi matahatid dhalal. Ketahuilah orang yang mengetahui kebenaran lewat ketokohan orang. Jadi dia tahu kebenaran itu bukan karena substansi kebenaran itu sendiri. Dia yakin itu benar karena ndelok wonge. Mas, sama yakin itu benar. Iku dawuh iku. Sampeyan kok yakin bener sih? Lha iku dawuh iku coba gede. Orang yang meyakini mengetahui kebenaran hanya nyawang hebate wong. Arafa al-haqqa berijal haram maka dia akan bingung fi matahati dhalal dalam kebingungan kesesatan. Ya kan?
bareng didoy iki piye? Pengenane ono nang grup ini sing ngupload salah satu tokoh Timur Tengah sekarang masih hidup. Lho iki lho. Enggak apa-apa Jumatan ning omahe. Ceramah langsung itu si tokoh terkenal Timur Tengah Yaman. Bla 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 bla. Nah, terus karepe memaksa saya supaya enggak usah Jumatan ning masjid ning omahe. Terus tak tahu lah nek omah lerene wong. Nek wong siji. Masa Jumatan wong siji. Enggak apa-apa, menurut mazhab lain itu Jumatan 4 boleh. Aku ya roh. Kalau khotim boleh 4. Sing tak takokne dudu 4 wong siji. Tapi mosok nek omah wong siji ya luweh tapi bojo wedoke. Mosok Jumatan anak sing cilik-cilik iki keluarga baru ning perumahan. Lek kabeh ning omah kon Jumatan iso-iso mek wong siji. Lha piye carane Jumatan wong siji utawa wong telu karo bojone karo anake sik cilik? Iku piye Jumatan? Iki Jumatan ta zuhur. Nah, terus bla 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 suwe-suwe tak pepet nggih pun. Nggih berarti enggak bisa dipahami secara mutlak ta iku mau. Harus tafsir. Nggih kedah tafsir. Makane ta ojo menohok saya, memaksa saya supaya ngikuti pendapat tertentu karo nekakne postingane ceramah wong top ngono iku. Ya, ternyata suwe-suwe nggih pun ditafsir. Piye? Sekirane ning omah iku keluarga besar ana wong 5, wong 10 lanang kabeh. Oke lah, dawuh itu tadi bisa dipakai. Pakai kaul qadim. Lek ning omah mek wong siji loro, berarti bukan Jumatan di rumah itu tapi zuhuran. Itu contoh arafal haqqo birrijal. Fa'rif ketahuilah olehmu al-haqqo kebenaran. Jadi kudu ngerti tenan iki bener dalil iki logikane iki ku ngerti tenan. Ta'rif maka Anda akan tahu ahli kebenaran. Wong kiai tenan Mas. Ngerti nahwu sorope, ngerti balaghah, ngerti tafsire, ngerti sembarangi. Memang ngerti kebenaran, dia bisa tahu kiai tenan, wi kiai tenan, wi ngalim tenan, wi orang, roh. Nah, dengan menguasai ilmunya, maka dia tahu siapa yang ahli, siapa yang enggak ahli. Ya padha ae. Sampeyan duduk ahli bengkel. Ya kan? Ono top bengkele. Jare ahli bengkel sing tenan, ngono ae. Iki ngene tok ilalang. Ngerti ya? Ketahui dulu sesuatu. Sampai benar-benar expert ahli. Nah, baru zaman tahu siapa yang ahli, siapa yang enggak. I'rifil haqqo ta'rif ahlahu. In kunta lamun ana sapa sira iku salikan wong kang ngambah tariqol haqqi, jalan menuju kebenaran. Tapi wa ing qonita lamun qanaah nrimo sapa sira bitaklidi taklid wan nadhari lan mung trimo ningali ilama maring barang-barang istahro yang terkenal min darajatil fadli saking pira-pira derajat keutamaan bainan nasi di antara para manusia. Kalau zaman mung trimo taklid tidak mendelok sopo sing top sing terkenal, jangan lupakan nama sahabat. Ojo ngetop karo Wasil bin Atok jos, Al-Jubai jos, ojo nyawang iku jos tapi lali Abu Bakar, lali Umar bin Khattab, lali Ali bin Abi Thalib. Mas, kalau zaman model-model taklid mung nyawang ngetope wong jo lali sawangen sahabat. Fala takful jangan kau lupakan anis sahabati poro sahabat. Jangan-jangan sahabat enggak masuk dalam list wong-wong ngetop ngawur ae. Wa uluwi mansibihim dan begitu tingginya kedudukan para sahabat. Faqad ajma'a teman-teman bersepakat alladzina orang-orang arratta yang kamu sindir bidzikri menyebut mereka
ala taqaddumihim, majunya mereka, unggulnya mereka. Nah, dia akan ngunggulnya imam-imam madhab orang ini. Imam-imam madhab yang kamu unggulkan itu loh, telah bersepakat kalau sahabat ini ngetop. Wa annahum la yudraku fiddin sya'wuhum. Wa annahum, dan bahwasanya sahabat la yudraku tidak bisa dikejar fiddin dalam agama, sya'wuhum derajat keutamaan mereka. Enggak ada ulama sengetop pun hatta Imam Syafi'i mampu mengejar kehebatannya Abu Bakar, Umar, enggak iso mas. Nanti mau. Wala yusakku, dan tidak bisa dibelah gubarum, debu mereka. Ini loh maksudnya, ini bayang nih balapan jaran yang padang pasir. Jaran nih sahabat ini ngarep dewo, bul. Padang pasir yang buri ini, bul nggak karena. Sing buri-buri ini, jangankan nututi jarane, bedah melebu ning debu sing bulu-bulu itu gak iso. Walayu sakku gubaruhum. Lah ngono sahabat terus enggak mau hitung lho kebaca ta. Walam yakun lan ora ono taqaddumuhum maju ning ngetope para sahabat bil kalami gara-gara ilmu kalam wal fikih, atau gara-gara ilmu fikih zahir. Bal balik bi ilmil akhirah, ngetope sahabat, taqaddumus sahabat itu gara-gara ilmu akhirat, wasulu kitorikiha, ngambah ngelakoni dalan akhirat. Wa ma fadl Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi kathrati salatin wala bi kathrati siyamin wala bi kathrati riwayatin wala fatwa wala kalam walakin bi syai'in waqara fi sadri. Wa ma fadla, tidaklah menjadi unggul Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annasa, unggul atas para manusia bikasrati sholatin krono kakean sholat, wala tidak pula bikasrati siam krono kakean poso, wala tidak pula bikasrati riwayatin krono kakean ngeriwayatnya hadis, wa fatwa kakean fatwa, wa kalamin kakean dawuh ya. Walakin tetapi Abu Bakar jadi top bisain krono bareng wakoro yang menancap kuat fisodri dalam dadanya. Keimanannya mantep 100%, sedebu pun Abu Bakar enggak ragu. Saking yakinnya kepada Allah, kepada surga, kepada akhirat, sampai Abu Bakar rela kehilangan memberikan 100% yang dimilikinya untuk Kanjeng Nabi budal perang. Sopo iki sing gelem bantu pun Nabi pun monggo napa sing kira-kira kene didol pun sedaya pun. Bah meja kursi kasur-kasur tau apa oleh ana pitik-pitik angkrem barang. 100% disumbangkan. Lha iku lek enggak yakin tentang fadlullah, barokah Allah, rahmati Allah, enggak mungkin orang mau berkorban 100%. Iku lho Abu Bakar top iki krana ma waqara fi sadrihi. Halo. Mudi nang bojone besok wis mati-matian. Insyaallah. Nah, apapun dikorbankan. Iya, semuanya. I love for you. Wow. For you all. Itu enggak krono mudi duwe akeh, enggak krono tope, enggak krono mai gede. Krono ada mawakoro fi sadri. Ono cinta sing tuman cep wis ra kena digoyang. Halo. Nggih. Siap. Ya. Nah, Abu Bakar mancep tenan itu terbukti ketika Nabi itu pulang dari Isra Mi'raj, cerita macam-macam. Oh, golongane Musailamah al-Kadzdzab mundak nemen lek ngilok-ngilok nih Mughirah bin Syu'bah. Lha mundak gendeng Muhammad. Mundak nemen gendenge bae entek iku anune. Abu Bakar pun telah Kanjeng Nabi ibaratin jenengan dawuh apapun paribasane midek telek ora cemet kula percaya. Wis enggak bisa
ganggu gugat, nggak iso diungkek keyakinannya Abu Bakar. Abu Bakar topi krono iku. Nah kadang ono wong awam niku yo keyakinannya luweh top, berani mati membela apapun. Masjid diganggu, NU diganggu, wani mati. Dulu yang namanya Banser, namanya menek itu gendero, tiang bendero nyuwek sing warna As'ari, ya kan? Nyuwek warna sing biru sehingga tinggal merah putih, wani. Resiko nyawa ditembak londo lah ya mati, nggak peduli demi NKRI yang sudah diridhoi Mbah Hasyim As'ari bahwa bela NKRI hukumnya wajib termasuk jihad, kalaupun mati syahid. Wah ini Cak As'ari kon dalil gak iso yuk, kon faslun ya ramuni, tapi kalau tanya keyakinannya masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama syahida sebagian telah bersaksi lau kepada Abu Bakar tentang syai'in wa qarafi sadri. Siapa yang bersaksi? Sayyidul Bashar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyakun hirsuka fi talabi dzalika sirri. Hendaknya semangatmu itu dalam mencari siri itu. Siri sing tumancep nang jero atiku. Dan itu tidak dengan kuliah tamat S2, S3. Halo. Ya lah. Tamat tarbiyah enggak njamin ngene iki. Enggak njamin. Emang biyen apa S1 ini, Mam? Iso-iso sing ekonomi. Kurung mesti sing tarbiyah, kurung mesti. Fawa al-jauhar itulah inti substan an-nafisu yang sangat berharga. Wadurru itulah mutiara al-maknunu yang tersimpan. Wadak tinggalkan olehmu angka dari kamu. Tinggalkan ma tatobako aktsarun nas. Ilmu yang mana tatobako telah bersepakat aktsarun nas kebanyakan orang awam. Bersepakat ala tafkhimihi membesar-besarkannya. Wa ta'zimihi mengagungkannya. Tiba oleh tok. Buyar pilpresan, buyar kabeh. Biyen sebelum pilpres koyo jihad-jihad to. Hah? Ya, saiki nang ndi? Wong malah pilpresan enggak ono suara-suara jihad. Di mana-mana sekarang hadir membantu orang miskin. Gula, minyak, beras. Biyen pilpresan gak ono sing bengok-bengok blas yo. Sing biyen pilpres bengok-bengok gak ono sing tinggalkan olehmu sesuatu yang meskipun kebanyakan orang bersepakat membesarkan, mengagung-agungkannya. Li asbabin wadawain yatulu tafsiluha. Kenapa mereka membesar-besarkannya? Karena sebab-sebab, faktor, dan motivasi-motivasi yatulu yang terlalu panjang tafsiluha memerincinya. Enggak usah disebut di sini. Itu motivasi krono kedudukan, krono kepentingan. Falakot kubido benar-benar sedo kapundut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alafin minas sahabah, meninggalkan ribuan sahabat radhiyallahu anhum kulluhum ulama billah. Ribuan sahabat itu semuanya ulama billah, makrifat billah. Asna memuji-muji, menyanjung-nyanjung alim atas sahabat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun fihim ahadun yuhsinu sun'atal kalam. Padahal tidak ada fihim di antara sahabat yang ahli makrifat KBU. Ahadun seorang pun yuhsinu kang bisa bagusi sun'atal kalam. Keterampilan profesi ilmu kalam. Enggak ada satu pun yang ahli ilmu kalam. Toh yo ahli makrifat kabeh. Para sahabat ini. Ya dah. Masya Allah. Walam yunasib, dan tidak mengangkat diri, nafsu dirinya,
lil fatwa untuk memberi fatwa minhum dari para sahabat ahadun seorang pun illa kecuali bin ata'asyar beberapa puluh orang, belasan orang. Kayak Ibnu Abbas berfatwa, Aisyah berfatwa, Ali bin Abi Thalib berfatwa, Abdullah bin Umar juga berfatwa, Ubay bin Ka'ab berfatwa. Enggak banyak sahabat yang berfatwa. Hanya belasan. Tapi yang lain yang enggak berfatwa, yang enggak ahli fikih, semuanya itu ahlul ma'rifat billah, ulama billah. Wa kana ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu minhum di antara mereka, di antara sahabat itu. Wa kana idza su'ila 'anil fatwa, Ibnu Umar jika ditanya tentang fatwa yaqul, dia mengucap lisail kepada si penanya, idza bila hadzal amir. Kono lo suwano nang ngene iki kepala negara iki. Suwano nang ngene gubernur ala dirupane amir takolata yang dia menyandang umuron nas perkarane para manungsa. Maksudnya yang dia menanggung urusan masyarakat. Wadok dan taruhlah letakkan beban berfatwa ini fi unuki di lehernya si amir. Apa isyaratan itu untuk memberi isyarat ila annal fatwa fil qadaya wal ahkam, bahwasanya fatwa mengenai berbagai permasalahan kasus wal ahkam dan berbagai hukum itu semua adalah min tawabi'il wilayah, bagian dari akibat atau implikasi kekuasaan wasaltanah dan pemerintahan. Walamma mata ketika mati Umar radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud mata tis'atu a'syaril ilm, telah mati 9/10-nya ilmu. Umar bin Khattab mati loh seakan 9/10 ilmu hilang. Karek biro? Loh, sing cepet. Karek 1/10 seakan-akan ketika itu. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, ataqulu dzalika wa fina jillatu sahabah? Saman kok berani mengatakan itu? Wa fina padahal di antara kita jillatu sahabah, ada sahabat-sahabat besar, ada Utsman bin Affan, masih ada Ali bin Abi Thalib. Lah mosok sing liya mek kurma regani 1/10. Umar tok 9/10. Faqala lastu uridu ilmal fatwa wal ahkam. Bukan ilmu fatwa, ilmu hukum yang aku maksud, Mas. Innama uridu al ilma billah. Yang aku maksud itu ilmu ma'rifat billah. Umar jagune setelah Abu Bakar. Kan urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman terus Ali. Wong Syiah krungu ngene ya ngamuk. Kak, sing paling top Ali, liyane elek kabeh. Itu Syiah. Wis. Jaga akeh kemeng. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Masak-masak nanti sekitar jam 4 nggawa loro kayak wingi apa? Ihya karo Mukhtarul Ahadits. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.